Baiklah Ibu. Ya. Allah berfirman dalam surat sampai mana ini? Surat Al-Baqarah ayat 208. ayat 208. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zallaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya. Jadi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Bisa nggak kita masuk Islam secara kafah? Hah? Bisa nggak? Bisa. Kalau kita sendiri nggak bisa. Kenapa? Kenapa kita sendiri nggak bisa? Karena misalnya kita mengaji tidak ada orang cetak Quran. Iya. Terus apa lagi? Mulai haji nggak ada pesawat. Kau bisa jalan kaki. Ya, itu ayat ini para ahli tafsir mengatakan ini untuk ummah. Untuk ummah. Ummah itu apa? Seluruh umat Islam. Ya. Ya. Karena kalau kita sendiri nggak bisa. Ada bagian Islam, bagian ajaran Islam, bagian hukum Islam yang terpaksa kita buang kalau kita sendiri. Apa itu? Bab apa itu? Kalau kita misalnya sendiri ya tinggal di hutan, kita sendiri. Ada bagian hukum Islam yang kita buang. Apa itu? Bab apa? Bab muamalah. Contohnya apa? Contohnya apa? Bab muamalah. Muamalah itu apa? Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Baru terjadi hukum muamalah apabila ada orang lain. Kalau kita sendiri nggak bisa terjadi hukum muamalah. Contohnya apa? Nikah. Bisa kita nikah sendiri. Secantik bidadari pun kita kalau di kamar aja nggak pernah keluar-keluar, mana tahu orang kalau kita bidadari. Betul kan? Seganteng apapun kita kalau kita sendiri nggak terjadi hukum nikah. Baru terjadi hukum nikah apabila ada orang lain kan yang melamar kita. Kalau kita nggak dilamar orang, nggak laku-laku, udah buat status di Facebook nggak ada yang komen, udah buat status di WA nggak ada yang respon, itu nggak terjadi hukum nikah. Kenapa? Karena kita sendiri. Sementara nikah itu ajaran Islam. Tadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman masuk ke dalam Islam secara kafah. Artinya seluruhnya. Dan itu baru tercapai apabila kita hidup bersama, yang disebut dengan jamaatul muslimin atau ummah. Nah. Ya. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baik ummah. Ummah di sini maksudnya apa? Seluruh kaum muslimin. Ya, itu dia. Paham ya? Jadi baru bisa kita terlaksana Islam ini secara sempurna apabila kita hidup bersama-sama. Pertanyaannya, boleh nggak kita tinggal sendiri di hutan? Tapi nanti ada hukum Islam nggak jalan, gimana?
Hah? Nggak boleh. Nggak boleh? Salahkan badan sendiri kan nggak mungkin. Ntar lah, saya minum dulu ya, baru saya jawab ya. Kita boleh tinggal sendiri di hutan apabila ada alasan. Mudarat. Hah? Ada mudarat. Ya, contohnya apa? Dalam Al-Quran ada disebutkan sekelompok pemuda yang mengasingkan diri ke dalam gua Asal kafir. Ashabul Kahfi. Nabi juga mengatakan, kata Nabi ya, jika kalian hidup pada suatu masa, ya, kalian kemudian pada saat itu semua orang mengajak kita ke neraka jahanam, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kebenaran. Padahal sebenarnya mengajak kita ke neraka jahanam. Kelompok-kelompok yang mengaku semuanya benar, yang lainnya salah, saling mengkafir-kafirkan. Kata Nabi, kalau kamu hidup pada masa itu, kata Nabi, fa'tazil tilka firaq kullaha, fa'tazil tilkal firaq kullaha, menyingkirlah kamu dari kelompok-kelompok itu semuanya. Walau anta'adda bi asli syajarah hatta yudrikul maut. Walaupun kamu memakan akar-akar kayu hingga maut menjemputmu. Sekarang saya tanya, kalau kita tinggal di sebuah tempat, makanan kita akar-akar kayu, kira-kira itu di mana, Bu? Bukan. Hah? Bukan. Bukan di kampung ini. Ini di Kampung ini masih ada ini apa? Masih ada kue. Itu artinya kita tinggal di hutan. Nah, boleh tinggal di hutan jika kita nggak bisa terjamin ya agama kita jika kita tinggal kampung di daerah tersebut. Ini namanya hijrah. Jadi Ibu, kalau kita misalnya kita tidak bisa melaksanakan Islam kita di sebuah tempat, maka kita harus hijrah, pindah. Cuman di Aceh ini tidak ada yang kayak gitu. Paham ya? Jadi kata Nabi, fa'tazil tilka firaq kullaha walau anta'adda bi asli syajarah hatta yudrikal maut. Menyingkirlah kamu dari kelompok-kelompok itu semuanya, walaupun kamu memakan akar-akar kayu hingga maut menjemputmu. Ya. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan maksud kita masuk Islam secara kafah itu artinya kan diantaranya ya, maksudnya apa? Kita jangan ragu-ragu dengan Islam itu, dengan harus betul-betul yakin, totalitas, jangan ragu-ragu, jangan ada keraguan sedikit pun di hati kita. Ya, jangan ada keraguan. Contoh gini, ini kalau berlaku hukum Islam gawat ini. Kalau kita mengkorupsi nanti potong tangan. Udah dan lain-lainnya, sudah takut. Akhirnya kita sendiri yang bilang, nggak usahlah berlaku hukum Islam. Padahal kita sendiri Islam. Ini orang yang nggak betul-betul masuk ke dalam Islam secara keseluruh, artinya masih pilih-pilih ajaran Islam. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi ini Ustaz, maksudnya kan kayak satu kampung itu ada yang nggak sama seperti kita. Ada sebagian yang sama-sama kami pengajian di Masjid Taqwa. Di Lampung Timur beliau tinggal. Dia bilang dia nggak cocok dengan pengajian di Lampung Timur, dia ke Masjid Taqwa. Itu kan suatu hijrah juga, Ustaz. Ya. Itu apa maksudnya? Itu gimana apa maksudnya? Maksudnya dia nggak pernah datang ke pengajian di tempat dia. Ya nggak apa-apa, kalau itu kan nggak apa-apa, karena itu kita namanya menuntut ilmu, Nah, maksudnya nggak sepaham menurut Ya dia. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal kan Islam juga itu. Ya, ya cuman kan tadi Nabi mengatakan kan, ya Nabi mengatakan begini. Ya kata Nabi, man ya'ish minkum, jika kalian hidup pada suatu masa. Fasayara ikhtilafan kasiran. Kamu melihat
melihat perbedaan pendapat dalam masalah agama yang sangat banyak. Semua mengaku benar. Ya, dah. Semuanya mengaku benar. Nah, kata Nabi, jika kamu maya'ish minkum, jika kamu hidup pada suatu masa, fasayara ikhtilafan katsiran, kamu melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak, maka kata Nabi pada saat itu, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafar rasyidin mahdin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Jika kamu menghadapi situasi seperti itu, maka kata Nabi, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk dari sunnahku. Pegang erat-erat sunnahku itu, gigit dengan gigi geraham. Apa maksudnya gigit dengan gigi geraham? Ya, apa maksudnya gigit dengan gigi geraham? Artinya betul-betul kita komitmen dengan kebenaran. Ya, begitu kata Nabi. Man ya'ish minkum, jika kamu hidup pada suatu masa, fasayara ikhtilafan katsiran, kamu lihat perbedaan pendapat yang sangat banyak, semuanya mengaku benar. Kata Nabi pada saat itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafar rasyidin mahdin min ba'di. Pada saat itu berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk dari sunnahku. Tamassaku biha wa 'adu 'alaiha bin nawajiz. Pegang erat-erat sunnahku itu dan gigit dengan gigi geraham. Nah, itu tadi tuh. Ngaji sana begini mengatakan, ya. Ada 10 pengajian, tempat pengajian 100 perbedaan pendapat. Pening kita. Maka saat itu kalau menghadapi situasi seperti itu, maka tanyalah dalilnya apa, dasarnya apa. Ya. Itu artinya sesuai dengan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Contoh gini, Bu. Salat aja, nggak usah jauh-jauh. Kan macam-macam model salatnya. Ada yang Allahu Akbar. Ini baru meletakkan tangan. Dah di sini ada sebagian. Ada di sini sebagian, ada sini sebagian, ada di sini sebagian. Yang mana yang betul? Oh, enggak bisa semua betul. Nah, itulah tadi kita tanya dalilnya apa. Kalau di sini dalilnya apa? Yang saya dengar Ustaz ada 5 model. Boleh 5 model, boleh 6 model. Yang di samping yang saya Ya, boleh 5 model. Cuman dalilnya apa? Maka kalau menghadapi seperti itu cukup tanya saja dalilnya apa. Dalilnya ternyata hanya satu. Dah. Wada'a yadahul yumna, Rasulullah meletakkan tangan kanannya ala yadihil yusra ala sadrihi. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dada. Tidak ada hadis di atas perut. Tidak ada hadis di atas rusuk. Di atas dada. Nah, sekarang masalahnya di atas dada itu ada timbul beda-beda pemahaman. Ada mengatakan ini dada, maka di atasnya begini. Jadi ini dada, ini di atasnya. Ada yang berpaham ini dada, ini di atasnya. Nah, itu baru boleh. Karena dalilnya ada tadi di atas dada, cuman beda paham apa? Beda pemahaman apa? Ini dada, ini. Ada lagi pemahaman ini dada, ini. Nah, itu enggak apa-apa. Yang mungkin maksud ibu tadi itu bukan meletakkan tangan di dada. Perhatikan hadisnya lain. Wada'a yadahul yumna, Rasulullah meletakkan tangan kanannya ala kafil yusra, di atas tangan kirinya. Dah. Warusri wasa'idi, Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas telapak punggung kirinya, juga kadang-kadang di pergelangan tangan, juga kadang-kadang di lengan. Bahkan ada juga
Kata seorang sahabat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'iman ketika berdiri salat dhamma yaminihi ala yasari, menggenggam dengan tangan kanannya punggung tangan kirinya. Nah, itu baru berarti boleh Allahu Akbar boleh begini, Allahu Akbar boleh begini, Allahu Akbar boleh begini, Allahu Akbar boleh. Nah, itu semuanya ada dalilnya. Nah, sekarang boleh nggak misalnya Allahu Akbar, nah, taruh di bawah perut. Nah, ini nggak ada dalilnya. Kita sholat yang sehari-hari di sini, Ustaz. Nah, itu di atas apa kira-kira? Di sini kan. Nah. Kata pusat. Hai, kalau ini di atas pusat nggak ada hadisnya. Ini karena kebiasaan kita saja. Enak kan taruh ini. Nah. Tapi kalau hadis di atas dada, nggak ada hadis di atas rusuk. Nah, timbul kenapa orang data rusuk? Katanya apa? Jangan masuk setan ya. Apa betul masuk setan? Atau katanya Ali ketika salat atau Umar bin Khattab ketika salat, kan Umar bin Khattab itu kan ditikam dia ketika sedang salat. Katanya luka di sini, ditutup darahnya sini. Ya. Ada bahasa Allahu Akbar. Ah, kemudian meletakkan tangan di mana? Ada sejajar bambu, Ada sejajar. Kalau lagi bilang di sini, perempuan di sini. Siapa bilang itu? Ini nampaknya nggak cukup 1 gelas ini. Berat. Dah, coba dengar, jangan bertengkar, jangan berkelahi. Tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Nabi nggak membeda-bedakan. Tidak ada sepotong hadis pun begini cara salat perempuan, begini salat, nggak ada. Sama. Nah, sekarang bagaimana? Mengangkat tangan. Perhatikan baik-baik. Saya jawab dengan hadis supaya ibu jangan ragu-ragu. Kalau saya buat tanpa hadis mungkin nih, ibu-ibu akan bilang, "Alah, itu kan suka-suka saya memang." dulu setelah waktu kecil-kecil belajar orang perempuan nggak boleh renggang katanya jepit kan dulu waktu belajar kecil. Nggak ada hadis beda-beda. Dah, perhatikan. Hadis yang pertama, coba perhatikan. Nah, perhatikan hadis yang pertama ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu siapa? Anak Umar bin Khattab. Kata Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna haswa mankibaihi summa kabbara. Wa idza arada ayyarka'a fa fa'ala dzalika. Saya ulangi hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna haswa mankibaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri melaksanakan salat mengangkat kedua tangannya, maksud ketika takbir setentang dengan bahu. Summa kabbara, kemudian baru bertakbir. Mana duluan ini? Angkat tangan atau takbir dulu? Angkat tangan dulu. Kau ulangi. Setentang dengan apa tadi? Dengan bahu. Rafa'a yadayhi hatta takuna haswa mankibahi summa kabbara. Rasulullah mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahu, kemudian baru bertakbir. Menurut hadis ini, mana duluan mengangkat tangan dengan takbir? Angkat tangan dulu, baru takbir. Kemudian mengangkat tangan setentang dengan apa? Bahu. Dah, stop. Ini satu hadis. Hadis yang kedua juga dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahal takbira, membuka takbir, rafa'a yadaihi hina yukabbiru, summa yaj'alhuma haswa mankibaihi. Rasulullah SAW membuka takbir
mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Rafa'a yadaihi hina yukabbiru. Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Kemudian meletakkan kedua tangannya sentuhan dengan bahu. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mendengar apa yang saya bilang, tapi kalau ibu-ibu tutup kuping nggak dengar. Nah, kalau menurut hadis ini mengangkat tangan dan bertakbir serentak apa tidak? Serentak. Kalau yang pertama tadi angkat tangan dulu baru takbir. Kalau ini serentak. Gimana contohnya? Allahu Akbar. Kalau yang pertama tadi Allahu Akbar. Kalau ini Allahu Akbar. Tapi yang kayak gini sering sekalian. Ya boleh. Kan ada hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketiga. Yang ketiga. Ini dari Malik Al-Huwairisi radhiyallahu, dari sahabat Malik bin Huraisi. Malik Al-Huwairisi. Kata Malik, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Ya. Apa tadi? Anna Rasulullah SAW kana idza kabara. Sungguhnya Rasulullah SAW ketika setelah bertakbir, rafa'a yadaihi hatta yuhadiya bi udunaihi. Rasulullah SAW dah bertakbir, kemudian baru mengangkat kedua tangannya sedentang dengan telinga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah pertama kali bertakbir, baru mengangkat kedua tangannya sedentang dengan telinga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Semuanya boleh. Nggak perlu ribut-ribut. Yang ribut-ribut orang yang nggak sampai ilmu badannya. Berarti boleh takbir dulu, boleh sekalian, boleh angkat tangan dulu, boleh takbir dulu. Semuanya ada dalilnya. Boleh mengangkat tangan sedentang dengan bahu, boleh sedentang dengan telinga. Selesai. Kan enak. Tapi harus angkat tangan, Ustaz. Oh, harus angkat tangan. Takbiratul ihram itu harus angkat. Gimana kira-kira? Cocok? Nah, cocok. Kayak mana nggak cocok hadis Nabi? Kecuali keadaan darurat, Ustaz, ya, kalau misalnya sakit. Oh ya. Nah, kalau dalam keadaan sakit itu berlaku ini hadis ini. Nah, ya. Juga ayat. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Rasulullah bersabda, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Berarti Ustaz, selama ini sholat kalau tangannya di sini salah lah berarti Ustaz. Karena kita kan nggak tahu, betul kan? Kalau nggak tahu gimana kan? Kan? Tapi kalau saya di sini